Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkano Anasaisera, nomor BP 1711022018. Penelitian saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi terhadap pemilihan karir. Studi kasusnya mahasiswa Sukuta Padang. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan dan metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Memperoleh pekerjaan impian merupakan sesuatu hal yang didambakan setiap orang. Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia dewasa yang sehat adalah karir. Dimanapun dan kapanpun mereka berada, ketepatan menentukan dan memilih karir menjadi titik penting dalam perjalanan hidup manusia. Oleh karenanya, karir seseorang berkontribusi besar bagi diri dan merupakan inti dari nilai dasar dan tujuan hidup seseorang. Pemilihan karir yang tepat sesuai minat dan bakat yang dimiliki seseorang merupakan tahapan awal dalam pembentukan karir. Sedangkan menurut Greenberg dan Baron pada tahun 2000, karir merupakan urutan pengalaman pekerjaan seseorang selama jangka waktu tertentu. Memiliki karir yang menjanjikan merupakan suatu hal yang menjadikan harapan dan impian setiap mahasiswa. Seorang pun mahasiswa dengan memperoleh karir yang dicita-citakan dapat memperoleh apa yang dia inginkan. Selanjutnya, pendidikan juga merupakan faktor yang membentuk minat karir seseorang. Salah satu tugas pendidik akuntansi adalah untuk menghasilkan profesional-profesional di bidang akuntansi yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja. Agar mahasiswa lulusan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dapat mengambil bagian di dunia kerja sesuai minat karir yang akan dipilihnya. Praktik bisnis saat ini tidak hanya menuntut keahlian akademik. Mahasiswa diharapkan memiliki keahlian di luar keahlian akademik seperti pengetahuan luar dan soft skill yang tidak mahasiswa dapatkan dalam bangku kuliah. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka desain pendidikan akuntansi harus relevan terhadap dunia kerja, khususnya dunia kerja bagi sarjana akuntansi. Diharapkan nantinya para lulusan pendidikan akuntansi dapat menjadi tenaga ahli yang siap menghadapi keadaan praktek akuntansi dan sebagai pekerjaan intelektual yang dapat memberikan dukungan pada pekerjaan intelektual lainnya. Menurut Widyatami tahun 2013. Mahasiswa jurusan akuntansi mempunyai paling tidak 3 alternatif langkah yang dapat ditempuh dalam karir di bidangnya. Pertama, setelah menyelesaikan pendidikan ekonomi jurusan akuntansi, seseorang dapat langsung kerja. Bidang pekerjaan yang tersedia untuk lulusan ini cukup bervariasi, antara lain sebagai wira swasta dan bekerja pada instansi pemerintah atau perusahaan. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan akademik pada jenjang S2. Dan selanjutnya, melanjutkan pendidikan profesi untuk menjadi akuntan publik. Dengan kata lain, setelah menyelesaikan pendidikan jenjang program sarjana jurusan akuntansi. Munculnya pola pikir dalam masyarakat bahwa lulusan sarjana ekonomi akuntansi harus berkarir di bidang akuntan. Mahasiswa lulusan sarjana teknik perkapalan berkarir di bidang perkapalan nantinya. Lulusan di keguruan harus menjadi guru, lulusan keperawatan harus menjadi perawat. Yang menjadi salah satu faktor minimnya wawasan dan minat bagi para mahasiswa akuntansi untuk mencari peluang karir yang lain selain menjadi akuntan. Banyak mahasiswa akuntansi yang memilih alternatif karir saat mereka lulus dari universitas. Setuju atau tidak, 4 tahun atau lebih berada di lingkungan pendidikan tidak selalu membuat mereka mengerti apa yang ingin mereka lakukan. Yang lebih buruk lagi, jika mereka tidak banyak mencoba-coba di dunia organisasi ataupun di ekstrakurikuler. Semakin sedikit hal yang mereka ketahui,
biasanya mereka memiliki dua pilihan dalam menentukan karirnya. Pertama adalah menciptakan pekerjaan sendiri atau wira swasta. Sementara yang kedua adalah mencari kerja sebagai karyawan. Ada beberapa bidang karir yang dapat dicapai lulusan akuntansi, di antaranya bidang yang sesuai dengan jalur profesi akuntansi seperti berkarir sebagai akuntan publik, berkarir sebagai akuntan pendidik, berkarir sebagai akuntan perusahaan, berkarir sebagai akuntan pemerintahan, ataupun bahkan lulusan akuntansi juga dapat berkarir di luar bidang akuntansi bila memiliki bakat dan keahlian di bidang lain seperti berkarir sebagai marketing produk ataupun bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri. Saat ini banyak lulusan terdidik mulai melirik jalur karir selain tidak sesuai dengan bidangnya untuk mereka jalankan. Nantinya karena sangat tingginya tingkat persaingan dan perubahan minat karir seseorang. Faktor-faktor pendorong yang diduga mempengaruhi pemilihan tersebut meliputi penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar, dan personalitas. Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir? Apakah pelatihan profesional berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir? Apakah pengakuan profesional berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir? Apakah nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir? Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir? Apakah pertimbangan pasar berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir? Apakah personalitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir? Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi terhadap pemilihan karir. Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak terjadi perbedaan hasil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Faktor yang diuji tersebut meliputi penghargaan finansial yang berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir sebagai akuntan atau non-akuntan. Pelatihan profesional berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir sebagai akuntan atau non-akuntan. Pengakuan profesional berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir. Nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir. Lingkungan kerja, pertimbangan pasar berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir. Dan personalitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Dengan dilakukannya studi penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari kalangan mahasiswa, masyarakat, atau dari kalangan pendidik, yaitu menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri agar dapat lebih memahami lagi minat mahasiswa akuntansi dalam memilih karir. Selanjutnya, sebagai pertimbangan bagi mahasiswa akuntansi dalam mengambil keputusan menjadi seorang akuntan. Sebagai bahan masukan bagi jurusan akuntansi dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran agar menghasilkan lulusan sarjana terapan akuntansi yang berkualitas. Sebagai pertimbangan bagi lembaga yang telah memperkerjakan tenaga akuntan sehingga mereka dapat mengerti apa yang diinginkan calon akuntan dalam memilih profesi dan untuk lebih memotivasi mereka yang sudah bekerja di lembaganya. Untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menentukan pilihan karir mahasiswa akuntansi. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama di masa yang akan datang. Selanjutnya, sistematika penulisan.
Penelitian ini akan disusun dalam 5 bab dengan tahapan sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab ini akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi, serta sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab ini diawali dengan landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis, dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Bab 3, metodologi penelitian. Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis. Bab 4, hasil dari pembahasan. Bab ini diawali dengan penjelasan atau deskripsi dari objek penelitian, dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan atas hasil analisis data. Bab 5, penutup, merupakan bab penutup yang menyajikan secara singkat mengenai apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam bagian simpulan. Dalam bab ini ditutup dengan keterbatasan dan saran yang dapat dipertimbangkan terhadap hasil penelitian. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian dan metode pengumpulan data. Saya menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka dan menitik beratkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antara bermacam-macam variabel yang tidak dapat diukur dengan penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mendatangi responden, memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, yaitu contohnya seperti mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang, lalu menanyakan kesediaan untuk mengisi kuesioner. Daftar pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang terstruktur dan responden tinggal memberi tanda silang atau dilambangkan dengan X pada jawaban yang dipilih. Kemudian responden langsung mengembalikan daftar pertanyaan setelah diisi kuesioner. Kuesioner dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama berisi data demografi responden, yaitu nama responden, jenis kelamin, semester, dan angkatan. Bagian kedua berisi karir yang diminati oleh responden, yaitu akuntan yang terdiri dari akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, dan non-akuntan. Bagian pertama dan kedua bertujuan untuk mempermudah penelitian untuk mengetahui karir apa yang diminati responden. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian dan metode pengumpulan data. Saya menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka dan menitik beratkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antara bermacam-macam variabel yang tidak dapat diukur dengan penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mendatangi responden, memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, yaitu contohnya seperti mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang, lalu menanyakan kesediaan untuk mengisi kuesioner. Daftar pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang terstruktur dan responden tinggal memberi tanda silang atau dilambangkan dengan X pada jawaban yang dipilih. Kemudian responden langsung mengembalikan daftar pertanyaan setelah diisi kuesioner. Kuesioner dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama berisi data demografi responden, yaitu nama responden, jenis kelamin, semester, dan angkatan. Bagian kedua berisi karir yang diminati oleh responden, yaitu akuntan yang terdiri dari akuntan publik,
akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, dan non-akuntan. Bagian pertama dan kedua bertujuan untuk mempermudah penelitian untuk mengetahui karir apa yang diminati responden. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi di Kota Padang. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi tahun masuk 2018 dengan asumsi sudah banyak memperoleh pemahaman mengenai akuntansi, dan mahasiswa tahun masuk 2019 dengan asumsi belum terlalu mengenal akuntansi di Kota Padang. Selanjutnya, pengukuran penelitian. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada bagian ketiga dengan menggunakan skala ordinal atau sering disebut dengan skala Likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban pilihan sebagai berikut, yaitu pilihan pertama sangat tidak setuju, pilihan kedua tidak setuju, pilihan ketiga setuju, pilihan keempat sangat setuju, pilihan kelima sangat setuju sekali. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga berguna untuk rekan-rekan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.